Selamat berjumpa teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita. Jaga kesehatan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas fundamental saham CSRA. Mengenai informasi singkat perusahaan adalah sebagai berikut. PT Cisadane Sawit Raya Tbk, dengan kode saham CSRA, didirikan pada tanggal 28 Oktober 1983. Perusahaan memulai kegiatan usahanya secara komersial pada bulan Juli 1995. Kegiatan utama perseroan saat ini adalah mengembangkan areal perkebunan dan produksi minyak sawit yang terletak di Desa Seitampang, Kecamatan Bila Hilir, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Perseroan memiliki 6 entitas anak usaha yang mayoritas diakuisisi dalam kondisi Greenfield Project. Perusahaan resmi listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Januari 2020 dan beralamat kantor di Jalan Pluit Selatan Raya Kompleks CBD Pluit Blok R2B 25 Jakarta Utara, 14.440. Didirikan 28 Oktober 1983, sekitar 42 tahun yang lalu. Tanggal pencatatan 9 Januari 2020. Papan pencatatan utama. Sektor, barang konsumen primer. Subsektor, makanan dan minuman. Industri, produk makanan pertanian. Subindustri, perkebunan dan tanaman pangan. Kegiatan usaha utama, menjalankan usaha dalam bidang perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit. Adapun daftar pemegang sahamnya, 1. PT Sapta Sawit Lestari, 38%. Atau sebanyak 779 juta lembar. 2. PT Verdan Sawit Lestari, 38%. Atau sebanyak 779 juta lembar. 3. PT Sawit Inti Perkasa, 4%. Atau sebanyak 82 juta lembar. 4. Masyarakat non-warkat, 20%. Atau sebanyak 410 juta lembar. Mari kita beralih ke laporan keuangannya. Aset 2,41 triliun, tahun sebelumnya 2,25 triliun, naik sebesar 167,68 miliar atau 7,45% dari tahun sebelumnya. Dengan menggunakan formula CAGR, maka dari kuartal 3 tahun 2020 sampai kuartal 2, tahun 2025 didapatkan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 12,18%. Ini memberikan gambaran kasar kepada kita, bahwa perusahaan akan memiliki kelipatan aset setiap 6,03 tahun sekali. Kita lanjutkan ke pembahasan utang perusahaan, total liabilitas atau utang. 978,35 miliar, tahun sebelumnya, 952,71 miliar, naik sebesar 25,63 miliar atau 2,69% dari tahun sebelumnya. Liabilitas jangka pendek 330,33 miliar. Sedangkan aset lancarnya 542,19 miliar. Maka perbandingan antara utang jangka pendek dan aset lancarnya adalah 164,14%. Ini bagus, current ratio yang lebih dari 100%, secara sederhana menunjukkan perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancarnya. Kita lanjutkan ke perhitungan rasio utang dan modal, atau yang biasa disebut dengan DER. Total ekuitas atau modal sebesar 1,44 triliun, tahun sebelumnya 1,29 triliun. Naik 142,05 miliar. Atau sekitar 10,94% dari tahun sebelumnya. Maka perbandingan antara utang dan modal atau DER adalah 68%. Jika kita perhatikan, ekuitas di kuartal sekarang merupakan rekor tertingginya jika kita bandingkan dengan kuartal dan tahun-tahun sebelumnya. Kita lanjutkan ke rasio-rasio lainnya. Ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar
1,44 triliun, tahun sebelumnya 1,29 triliun, naik sebesar 142,05 miliar atau sekitar 10,94% dari tahun sebelumnya. Ini merupakan pencapaian tertingginya jika kita bandingkan dengan kuartal dan tahun-tahun sebelumnya. Dengan menggunakan formula CAGR dari tahun 2020, kuartal 3 sampai tahun 2025, kuartal 2 maka diperoleh angka pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 21,10%. Ini memberikan gambaran kasar kepada kita bahwa perusahaan akan memiliki kelipatan ekuitas atau modal setiap 3,62 tahun sekali. Sejenak kita memperhatikan sebagian dari komposisi ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk. Saham biasa, 205 miliar. Tambahan modal di setor, minus 259,61 miliar. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, 1,48 triliun. Selanjutnya kita beralih ke pendapatan. Adapun pendapatan di kuartal ini sebesar 745 miliar, kuartal tahun sebelumnya 433,84 miliar. Naik sebesar 311,15 miliar atau sekitar 72% dari kuartal di tahun sebelumnya. Merupakan pendapatan tertingginya jika kita bandingkan dengan kuartal-kuartal dari tahun sebelumnya. Pertanda ada perkembangan dalam perusahaan. Laba bruto sebesar 292,86 miliar. Sehingga gross profit marginnya 39,31%-nya dari pendapatan. Sementara laba bersih sebesar 142,05 miliar, kuartal tahun sebelumnya 66,63 miliar. Naik sekitar 75,41 miliar atau sekitar 113,18% dari kuartal tahun sebelumnya. Maka net profit margin sebesar 19,07%. Lanjut ke pembahasan jumlah saham beredar dan kepemilikan publik atau masyarakat. Jumlah saham beredar sebanyak 2,05 miliar. Banyaknya jumlah saham beredar tidak berubah. Tidak ada aksi korporasi seperti right issue, stock split, tender offer, reverse stock split, buyback dan lain sebagainya yang dapat merubah banyaknya jumlah saham beredar. Kita lanjutkan pada kepemilikan masyarakat di saham ini. Adapun kepemilikan publik atau masyarakat berdasarkan data terkini adalah 20,00%. Tepatnya 410 juta. Sedangkan ranking emiten berdasarkan bobot di posisi harga terakhir berada pada urutan ke-369, di bawah ASGR, Mine, Humi, dan seterusnya. Selanjutnya kita beralih ke format saham dan kepemilikan asing. Jumlah warkat 0 lembar, artinya seluruh lembaran saham sudah dikonversi ke bentuk digital atau scriptless dan dapat diperdagangkan secara digital. Adapun kepemilikan asing dalam format digital, sebanyak 202,55 juta lembar saham atau 9,88%. Sementara kepemilikan lokal dalam format digital, sebanyak 1,84 miliar lembar saham atau 90,12%. Sejauh ini bisa kita lihat bahwasanya kepemilikan saham lokal sangat mendominasi dibanding kepemilikan asing, dengan perbandingan 1:9,12. Sementara kepemilikan lokal terkini, asuransi, 0 lembar. Perusahaan, 1,64 miliar lembar. Dana pensiun, 0 lembar. Keuangan, 0 lembar. Individu, 183,54 juta lembar. Reksadana, 0 lembar. Sekuritas, 23,9 juta lembar. Yayasan, 0 lembar. Lainnya, 0 lembar. Sedangkan kepemilikan asing terkini, asuransi, 171,94 ribu lembar. Perusahaan, 8.000 lembar. Dana pensiun,
431,63 ribu lembar. Keuangan, 1,7 juta lembar. Individu, 60,4 juta lembar. Reksadana, 844,6 ribu lembar. Sekuritas, 489,96 ribu lembar. Yayasan, 363,8 ribu lembar. Lainnya, 138,08 juta lembar. Kita beralih ke tingkat likuiditas saham. Likuiditas adalah kemudahan konversi uang ke lembaran saham maupun sebaliknya. Maka di bulan September 2025, rata-rata frekuensi 530 kali. Rata-rata nilai 2,43 miliar rupiah. Rata-rata volume 2,91 juta lembar. Di bulan ini, asing melakukan beli bersih atau net buy sebanyak 3,18 juta lembar. Adapun histori perdagangan di bulan sebelumnya, yaitu bulan Agustus 2025. Rata-rata frekuensi 582 kali. Rata-rata nilai 2,16 miliar rupiah. Rata-rata volume 2,79 juta lembar. Di bulan ini, asing melakukan beli bersih atau net buy sebanyak 411,7 ribu lembar. Untuk transaksi asing di tahun ini, selengkapnya bisa Anda baca sendiri. Adapun maksud dan tujuannya bisa diterjemahkan menurut versi masing-masing. Selanjutnya, kita beralih ke harga saham. Harga terakhir hari Jumat, tanggal 26 September 2025, per lembar sahamnya ditutup dengan harga 840. Ini merupakan harga tertingginya dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, kemungkinan ada hubungannya dengan fundamental perusahaan. Harga bergerak naik, terutama sejak tanggal 30 Juni 2021. Sudah naik 2,92 kali lipatnya. Tepatnya naik sebesar 191,67%. Sehingga jika menyimpan uang 19.987.200 pada tanggal 30 Juni 2021 untuk pembelian sebanyak 694 lot saham, maka pada saat ini, tanggal 26 September 2025, akan menjadi 58.296.000. Perhitungan baru kapital gainnya saja dan belum termasuk dividennya jika ada. Kita lanjutkan ke perhitungan rasio-rasio. Adapun ROA 11,74%. Sedangkan ROE 19,72%. Sementara EPS 138,59. Akan tetapi, di satu kuartal sebelumnya pada tahun yang sama, telah terjadi penurunan EPS. Dalam jangka pendek bisa menyebabkan harga saham tidak akan naik. Bahkan bisa terjadi penurunan harga saham, sebelum melanjutkan pada kenaikan selanjutnya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah kita harus menahan, menjual, atau menambah muatan? Untuk jawabannya, sepertinya kita harus memahami fundamental perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya, PE rasio 6,06. Semakin rendah PE rasio, maka semakin murah harga saham tersebut. PE rasio berubah-ubah seiring dengan harga pasar. Adapun BV 702,72. Maka PBV 1,20. Nilai PBV bisa berubah setiap harinya, penyebabnya adalah naik turunnya harga pasar. Kita hitung harga wajar saham berdasarkan Graham number. Sebelumnya, fahami bahwa ada banyak pendekatan untuk menilai harga wajar saham. Semuanya bersifat subjektif berdasarkan keyakinan masing-masing. Lumayanlah baraya sadayana tambah sebel, daripada tidak dihitung sama sekali. Jadi harap bijaksana dalam hal ini. Adapun Graham number 7,27. Graham number diperoleh dari hasil perkalian antara PE ratio dan PBV. Saham yang memiliki Graham number di bawah 22,5
Bisa dianggap sebagai saham murah, tetapi ini perlu dicermati lebih lanjut, karena harus memandang sisi fundamental secara menyeluruh yang meliputi kecepatan tumbuh, utang, aktivitas operasional, kas, pembagian dividen, dan lain-lain. Harga wajar untuk saham ini, berdasarkan Graham Number standar 22,5 adalah 1.480, sehingga berdasarkan nilai wajar tersebut. Saham ini masih memiliki ruang tumbuh atau room growth sebesar 76,19%. Sementara, selisih harga wajar dengan harga saat ini, atau yang lebih dikenal dengan margin of safety, adalah 43,24%. Mari kita lanjutkan dengan cash flow di kuartal ini. Aktivitas operasional 169,45 miliar. Aktivitas operasional bernilai positif, artinya lebih banyak uang yang masuk daripada uang yang keluar. Adapun kas dan setara kas 136,6 miliar. Perusahaan membagikan dividen. Silakan diperhatikan DPS, DPR, dan yield-nya. Jika DPR-nya sama seperti tahun 2021, yaitu sebesar 27,63%, maka potensi dividen yang akan kita peroleh adalah 38,29, atau 4,56%-nya dari harga saat ini. Sehingga jika dikurangi interim maka sisanya adalah 38,29. Jika DPR-nya sama seperti tahun 2022, yaitu sebesar 20,30%, maka potensi dividen yang akan kita peroleh adalah 28,13. Atau 3,35%-nya dari harga saat ini. Sehingga jika dikurangi interim maka sisanya adalah 28,13. Jika DPR-nya sama seperti tahun 2023, yaitu sebesar 23,16%, maka potensi dividen yang akan kita peroleh adalah 32,10. Atau 3,82%-nya dari harga saat ini. Sehingga jika dikurangi interim maka sisanya adalah 32,1. Berdasarkan apa yang telah kami sampaikan, apakah saham ini akan menguntungkan di masa yang akan datang? Demikian video kali ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin mempelajari atau berinvestasi di pasar saham. Namun, kami ingin mengingatkan bahwa investasi di pasar saham melibatkan risiko, dan sebaiknya dilakukan setelah memahami sepenuhnya informasi yang tersedia. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga sukses dalam perjalanan investasi Anda.